Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang formulasi tablet kunyah asetosal dengan variasi konsentrasi PVP sebagai bahan pengikat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Maharini, NIM 1908901613, dan rekan saya Yohana Laura Silvia Pora, NIM 1908901628. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Sebelum masuk ke dalam tahap formulasi tablet kunyah asetosal, ada baiknya kita mengetahui dulu asam asetil salisilat atau asetosal dan bahan pengikatnya. Jadi, asam asetil salisilat atau asetosal merupakan obat golongan non-steroidal anti-inflamator drug atau NSAID yang memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan pada dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung, stroke, dan antiplatet. Asetosal sebagai antiplatet tersedia di pasaran dalam sediaan tablet konvensional dengan kekuatan sediaan 80 mg. Penggunaan sediaan tablet konvensional masih sering ditemukan kelemahannya, seperti pada pasien yang mengalami kesulitan menelan tablet utuh. Pencapaian permulaan kerja obat yang lama menyebabkan kurang patuhnya pasien dalam mengkonsumsi obat. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat asetosal dalam sediaan tablet kunyah. Tablet kunyah harus memiliki kekerasan yang lebih rendah daripada tablet konvensional untuk memudahkan dalam proses mengunyah. Komponen tablet yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah bahan pengikat. Jadi bahan pengikat yang digunakan pada formulasi tablet kunyah asetosal adalah PFP, merupakan bahan pengikat polimer serbaguna yang memiliki keunggulan yaitu dapat berfungsi sebagai pengikat yang baik untuk metode granulasi basah dan granulasi kering atau kempal langsung, mempunyai sifat alir yang baik sehingga menghasilkan tablet kompak, ketersediaan hayati, bersifat inert dan stabil, tidak memiliki rasa dan bau. PFP bersifat sedikit homografis namun tidak menjadi keras seiring dengan bertambahnya waktu dan membuatnya menjadi bahan pengikat yang baik untuk tablet kunyah. Selanjutnya ada metode. Metode pertama yang digunakan adalah variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah variasi konsentrasi PFB sebagai bahan pengikat tablet kunyah asetosal yaitu 1%, 3%, dan 5%. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah sifat fisik tablet kunyah asetosal serta uji kesukaan dan tanggap rasa. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat pertama yang digunakan yaitu timbangan analitik Ohaus, yang kedua ayakan, yang ketiga mesin keempat tablet MKS TABL1, yang keempat corong, yang kelima alat uji sifat alir, yang keenam stopwatch, yang ketujuh harness tester, yang ke-8 friability tester, yang ke-9 dehydration tester, yang ke-10 termometer. Bahan pertama yang digunakan adalah asetosal, yang kedua PFP, yang ketiga Avicel 102, yang keempat aerosol, yang kelima magnesium stearat, yang keenam manitol, dan yang ketujuh perasa vanila, dan yang terakhir sakarin. Yang ketiga ada pembuatan tablet kunyah asetosal. Tablet kunyah asetosal dibuat dalam 3 formula. Pembuatan massa cetak dengan campuran zat aktif asetosal, bahan pengikat PMP, bahan pengisi manitol, bahan penghancur Avicel 0,2, pemanis sakarin dan perasa vanila sampai homogen selama 15 menit. Kemudian ditambahkan bahan pelincir, miligram stearat dan aerosol pada campuran tersebut selama 2 menit. Massa cetak yang sudah tercampur dievaluasi. Massa cetak dicetak dengan mesin keempat tablet dan dievaluasi.
Di sini ada tabel formula tablet kunyah asetosal dengan bahan pengikat PMP. Bisa dilihat tabelnya di PowerPoint. Yang pertama ada evaluasi masa cetak. Evaluasi laju alir dilakukan dengan menuangkan 100 gram massa cetak perlahan melalui tepi ke dalam corong yang tertutup. Penutup corong dibuka sehingga massa cetak mengalir. Waktu yang diperlukan untuk seluruh massa cetak melewati corong dicatat. Laju alir juga dihitung. Evaluasi sudut diam dilakukan dengan massa cetak sebanyak 100 gram. Diuji alir dengan corong. Kemudian kerucut yang terbentuk diukur. Diameter dan tingginya serta sudut diam juga dihitung. Yang kedua ada evaluasi sifat fisik sediaan. Evaluasi sifat fisik meliputi uji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet sebanyak 3 kali replikasi. Uji keseragaman bobot sebanyak 20 tablet ditimbang masing-masing bobotnya. Bobot rata-rata tiap tablet dihitung dan dibandingkan dengan persyaratan keseragaman bobot tablet. Uji kekerasan, 1 per 1 tablet dalam kurung 5 tablet diletakkan dengan posisi tegak lurus pada alat hardness tester. Kemudian diatur jarak landasan dan baut pegas yang ada di atasnya, sehingga tablet pada posisi terhimpit. Skala kekerasan diatur pada posisi 0, lalu pengungkit diputar hingga tablet pecah. Kekerasan tablet kunyah berkisar antara 4-7 kg. Uji kerapuhan, 20 tablet yang sudah dibebaskan ditimbang bobotnya, kemudian dimasukkan ke dalam friability tester. Alat diputar selama 4 menit dalam kurung 100 kali putaran atau kecepatan 25 rpm. Tablet dibebaskan kembali dari fines yang menempel. Persen kehilangan bobotnya dihitung. Nilai kerapuhan tablet yang baik yaitu kurang dari 100% untuk tablet kunyah dengan kekerasan lebih rendah sampai 4%. Uji waktu hancur. 5 tablet dimasukkan ke dalam masing-masing tabung pada alat disinteration tester. Tabung dinaik turunkan secara teratur dalam medium air bersuhu antara 36 derajat Celcius dan 38 derajat Celcius sebagai media. Waktu hancur tablet dicatat. Syarat waktu hancur untuk tablet tak bersalut yaitu kurang dari 15 menit. Yang ketiga ada uji kesukaan dan tanggap rasa. Pengujian dilakukan pada 20 responden dengan usia dewasa 18-55 tahun. Penelitian kesukaan pada warna, aroma, tekstur, dan tanggap terhadap rasa tablet kunyah asetosal. Uji kesukaan dan tanggap rasa, 20 orang responden diminta untuk memeriksa dan mencicipi tablet kunyah asetosal. Kuesioner diisi oleh responden sesuai arahan petunjuk. Tablet dikatakan memenuhi persyaratan apabila 50% responden menyatakan suka dan dapat menerima warna, tekstur, aroma, dan rasa tablet tersebut. Yang keempat ada metode pengolahan dan analisis data. Data yang digunakan adalah data hasil evaluasi massa cetak, yaitu laju alir dan sudut diam. Evaluasi sifat fisik meliputi uji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur tablet, serta uji kesukaan dan tanggap rasa tablet kunyah asetosal. Data hasil evaluasi massa cetak, uji kesukaan dan tanggap rasa dibandingkan dengan literatur, sedangkan evaluasi sifat fisik data yang homogen dianalisis menggunakan metode ANOVA, satu arah dan uji lanjutan Hochspoke LSD. Kemudian data yang tidak homogen diuji Kruskal-Walsh dan uji lanjutan Mann-Whitney dengan tarif kepercayaan 95%. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, evaluasi massa cetak. Evaluasi massa cetak tablet bertujuan untuk mengetahui sifat alir suatu massa cetak. Evaluasi massa cetak meliputi laju alir dan sudut diam.
Evaluasi laju alir bertujuan untuk mengetahui sifat alir massa cetak dilihat waktu alir massa granul dari hopper ke ruang cetak D, sehingga ruang cetak terisi sempurna dan dihasilkan bobot tablet yang seragam. Berikut ini tabel dari hasil evaluasi laju alir. Evaluasi sudut diam bertujuan untuk mengetahui sifat alir massa cetak dilihat dari sudut yang terbentuk ketika seluruh serbuk telah melewati corong. Berikut ini tabel dari hasil evaluasi sudut diam. Yang kedua, evaluasi sifat fisik sediaan. Uji sifat fisik tablet kunyah asetosal bertujuan untuk melihat kualitas suatu sediaan, menjamin bahwa sediaan memiliki karakteristik sesuai standar yang berlaku. Uji keseragaman bobot bertujuan untuk memastikan bahwa tablet mengandung sejumlah obat yang tepat. Berikut ini tabel dari hasil uji keseragaman bobot. Uji kekerasan bertujuan untuk mengetahui kekuatan tablet agar tahan terhadap pengemasan, pengiriman, dan tidak menimbulkan kesulitan saat dikunyah. Kekerasan tablet kunyah berkisaran antara 4-7 kg. Berikut ini tabel dari hasil uji kekerasan. Uji kerapuhan bertujuan untuk mengetahui kemampuan tablet dalam mencegah sambing dan goresan selama proses pengemasan dan pendistribusian. Nilai kerapuhan tablet yang baik yaitu kurang atau sama dengan 1%, dan untuk tablet kunyah dengan kekerasan lebih rendah sampai 4%. Berikut ini tabel dari hasil uji kerapuhan. Uji waktu hancur bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur menjadi granul yang akan diabsorpsi atau untuk mengetahui kecepatan absorpsi sediaan. Syarat waktu hancur untuk tablet tak bersalut yaitu kurang dari 15 menit. Berikut ini tabel dari hasil uji waktu hancur. Yang ketiga, uji kesukaan dan tanggap rasa. Uji kesukaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap warna, tekstur, dan aroma dari sediaan tablet kunyah asetosal. Uji kesukaan dikatakan memenuhi persyaratan apabila 50% responden menyatakan suka dan dapat menerima warna, tekstur, dan aroma tablet tersebut. Berikut ini tabel dari hasil evaluasi warna tablet. Selanjutnya, hasil dari evaluasi tekstur tablet kunyah asetosal. Dan berikutnya tabel dari hasil evaluasi aroma tablet kunyah asetosal. Uji tanggap rasa bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap rasa dari sediaan tablet kunyah asetosal. Uji tanggap rasa dikatakan memenuhi persyaratan apabila 50% responden menyatakan suka dan dapat menerima rasa dari tablet tersebut. Berikut ini tabel dari hasil uji tanggap rasa tablet kunyah asetosal. Pembahasan. Pada penelitian tersebut, dilakukan pembuatan tablet kunyah asetosal sebagai antiplatelet dengan variasi bahan pengikat. Evaluasi yang dilakukan pada tablet kunyah asetosal diantaranya massa cetak tablet, sifat fisik, uji kesukaan, dan uji tanggap rasa dilakukan setelah uji sifat fisik tablet kunyah. Tablet kunyah asetosal dibuat dalam 3 formula dengan konsentrasi PVP yang bervariasi. Formula 1, variasi konsentrasi PVP 1%. Formula 2, konsentrasi PVP 3%. Dan formula 3, konsentrasi PVP 5%. Pembuatan tablet kunyah asetosal menggunakan metode gempa langsung yang sesuai dengan sifat asetosal yaitu sensitif terhadap lembab dan panas. Evaluasi massa cetak meliputi laju alir dan sudut diam. Hasil evaluasi laju alir dan sudut diam dari ketiga formula dapat disimpulkan bahwa pada massa cetak memenuhi kriteria komponen dalam metode gempa langsung yaitu memiliki sifat alir yang baik,
Komponen yang berperan penting dalam menentukan sifat alir massa cetak adalah aerosil, miligram stearat, dan avisel. Uji sifat fisik tablet meliputi uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan, dan uji waktu hancur. Setelah uji sifat fisik dilakukan, uji kesukaan yang meliputi penilaian terhadap warna, tekstur, aroma, dan uji tanggap rasa untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen di pasaran terhadap penampilan fisik dan rasa dari tablet kunyah asetosal. Uji keseragaman bobot. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot antara lain tidak seragamnya distribusi obat pada saat pencampuran bahan, pemisahan dari campuran bahan selama proses pembuatan dan penyimpangan berat tablet, serta kekuatan saat pengempaan. Uji kekerasan tablet. Hasil pengujian pada Formula 1 cenderung memiliki kekerasan yang tinggi, sedangkan Formula 3 memiliki kekerasan yang rendah. Perbedaan kekerasan pada tiap-tiap formula menunjukkan adanya pengaruh dari variasi konsentrasi PVP sebagai bahan pengikat, yaitu semakin tinggi konsentrasi PVP akan semakin menurunkan kekerasan tablet. Hasil uji kekerasan dari ketiga formula memenuhi persyaratan kekerasan tablet kunyah. Uji kerapuhan. Hasil uji kerapuhan menunjukkan bahwa ketiga formula memenuhi persentase kerapuhan tablet kunyah. Formula 3 memiliki nilai persentase kerapuhan paling tinggi, sedangkan Formula 1 memiliki nilai kerapuhan paling rendah. Hasil uji waktu hancur pada Formula 1 lebih dari 15 menit, sehingga tidak memenuhi syarat waktu hancur tablet. Formula 2 dan Formula 3 memiliki waktu hancur kurang dari 15 menit, sehingga memenuhi syarat waktu hancur tablet. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya variasi konsentrasi PVP sebagai bahan pengikat. Semakin tinggi konsentrasi PVP akan semakin menurunkan waktu hancur tablet. Uji kesukaan. Uji kesukaan dilakukan dengan menilai warna. Hasil uji kesukaan warna dari ketiga formula dapat diterima dengan persentase respon yang menyatakan suka lebih dari 50%. Hasil uji kesukaan terhadap tekstur Formula 1 dan 2 dapat diterima dengan persentase respon yang menyatakan suka lebih dari 50%. Sedangkan tekstur pada Formula 3 tidak dapat diterima dikarenakan persentase respon yang menyatakan kurang dari 50% dan yang menyatakan tidak suka adalah 80%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya sticking atau picking pada tablet, yaitu permukaan tablet yang tidak halus karena terjadi pelekatan tablet pada punch atas dan bawah. Uji tanggap rasa. Hasil uji tanggap rasa dari ketiga formula dapat diterima dengan persentase respon yang menyatakan tablet kunyah asetosal memiliki rasa manis adalah lebih dari 50%. Komponen yang mempengaruhi terhadap rasa dari tablet kunyah adalah manitol sebagai bahan pengisi yang memiliki rasa manis dan meninggalkan sensasi dingin pada mulut. Sakarin sebagai pemanis tanpa menyebabkan reaksi Maillard, serta perasaan sekaligus pengaroma vanila. Baik, sekian hasil persentase kami berupa video pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Sekian dan terima kasih.